Melanjutkan cerita sebelumnya, suara yang tiba-tiba muncul secara langsung menyebabkan lapangan terbuka, di mana bisikan pribadi baru saja keluar, untuk sekali lagi diam tiba-tiba. Banyak tatapan yang berisi keheranan dilemparkan ke pemuda berjubah hitam di tengah tanah terbuka, yang membawa penguasa hitam besar yang berada di sekitar tingginya. Dalam sekejap, seluruh stadion menjadi sunyi senyap. Xiaoyan GG. Sun Er memandangi bagian belakang sosok yang berdiri di tanah terbuka, yang lebih tinggi dibandingkan 2 tahun lalu, tapi juga sedikit lebih kurus. Senyuman elegan, yang akan membuat para siswa laki-laki di sekitarnya sangat bernafsu, segera terungkap di wajahnya yang sangat cantik. Orang ini haruskah dia membuat keributan besar setiap kali dia datang? Dia sangat suka pamer. Mata cantik Xiao Yu menatap tajam ke belakang, yang tidak dilihatnya selama 2 tahun. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Namun, mulutnya masih tidak mau memaafkan saat dia berbicara dengan keras. Haha, Xiao Yu JJ, apakah orang itu Xiaoyan GG yang selalu dibicarakan Sun Er? Sungguh tidak terduga bahwa dia berhasil bergegas pada saat-saat terakhir. Di samping Xiao Yu, sekelompok wanita muda, yang tampaknya sekelas dengan Sun Er, tertawa saat mereka bertanya sementara tatapan mereka menatap punggung orang itu di tanah terbuka. Betul sekali, itu anak nakal yang menyebabkan Sun Er khawatir sepanjang waktu. Kalian semua kecewa, kan? Xiao Yu tidak bisa membantu tetapi berkata sambil melirik Sun Er, yang telah menghentikan bibirnya dan tersenyum. Hihi, kita harus melihat kekuatannya. Apa gunanya menjadi tampan? Para wanita muda tertawa saat mereka berbicara. Di Akademi Jianan, lingkungan di mana kekuatan sama-sama dihormati, menjadi yang paling tampan bukanlah yang terpenting. Mampu dengan mudah mengalahkan lawan yang kuat dalam kompetisi dan mundur dengan elegan, adalah gaya pria sempurna di dalam hati mereka. Namun, bahkan jika dia berhasil sampai di sini tepat waktu, situasinya tidak terlalu bagus. Sue Beng itu adalah bintang 9 Dousi. Selain itu, metode Qi yang dia latih berada di tingkat rendah kelas Xuan. Teknik tombaknya telah dipraktekkan hingga mencapai puncaknya. Teknik tombak tingkat menengah kelas Xuan teknik Dou, gelombang tumpang tindih, telah mengalahkan cukup banyak lawan. Seorang wanita muda, yang penampilannya cukup cantik, tiba-tiba berkata dengan agak malu-malu. Xiao Yu dan yang lainnya sedikit mengernyit saat mendengar ini. Mereka segera melirik Sun Er yang matanya benar-benar tenang. Mereka berkata dengan agak ragu, bocah itu seharusnya bisa mengatasinya. Saya tidak percaya bahwa dia tidak akan mencapai apa-apa selama 2 tahun ini, mengingat karakternya. Untuk waktu yang lama, mata cantik instruktur Luo Ling menatap pemuda di arena pertempuran, yang membawa penguasa besar. Dia juga diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Karena Xiaoyan berhasil sampai di sini tepat waktu, bahkan jika dia kalah dalam pertandingan, dia hanya akan kehilangan kesempatan untuk dipromosikan menjadi instruktur kelas Xuan selama 1 tahun. Dia masih memiliki kesempatan untuk memperjuangkannya tahun depan. Bagaimanapun, dengan potensi yang telah ditunjukkan Xiaoyan saat itu ketika dia merekrut siswa, dia percaya bahwa Xiaoyan akan dapat mengejar ketinggalan selama dia bisa berlatih di akademi selama setahun. Bagus. Mari kita semua tidak melamun. Karena orang ini akhirnya tiba, mari kita tetap di sini dan mendukungnya. Terlepas dari berapa lama dia bisa bertahan, dia setidaknya adalah anggota dari kelas Huang, kelas 2 kami. Instruktur Ruoling menoleh dan melihat melewati semua wanita muda saat dia berkata tanpa daya. Namun, makna di balik kata-katanya dengan jelas menunjukkan bahwa dia juga tidak memiliki banyak harapan pada Xiaoyan untuk bisa mengalahkan Sue Beng. Apakah dia Xiaoyan itu? Bai San berpakaian putih di galeri pengamatan, yang sosoknya lurus dan tinggi, seperti pohon giok yang berdiri di atas angin, memandang pemuda berjubah hitam di tanah terbuka sambil merasakan keraguan. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar berhasil melakukannya di saat-saat terakhir. Nafasnya sangat tenang.
Mungkin dia memiliki beberapa kemampuan, tapi hanya itu. Bai San mengangkat alisnya, dan berkata dengan lemah ketika dia melihat ekspresi pemuda berjubah hitam itu, yang tidak berubah sedikit pun karena lingkungan sekitarnya yang dipenuhi orang. Dia yang memiliki harapan besar, dia tidak memberikan skor yang sangat tinggi kepada saingan potensial ini. Apakah ini Xiaoyan GG yang membuat Sun Er terobsesi? Dia akhirnya bersedia untuk tampil tapi dia tidak terlihat terlalu tampan. Aku benar-benar tidak tahu mengapa dia sangat merindukannya. Tatapan wanita muda berpakaian merah menyapu tubuh Xiaoyan dengan penuh minat. Namun, dia segera melengkungkan bibirnya dan berkata, "Apa gunanya menjadi tampan? Bisakah itu membiarkan wasit memberinya nilai ekstra?" Orang tua berambut putih di sampingnya memutar matanya. Sepasang mata keruh seperti orang tua biasa berhenti di tubuh Xiaoyan. Sesaat kemudian, alisnya sedikit menyatu. Syok melintas di matanya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia samar-samar berkata sambil tersenyum, "Orang yang sangat menarik. Saya berharap dia tidak akan segera dikalahkan oleh Sue Beng begitu dia keluar untuk bertarung. Jika tidak, wajah Xiao Sun Er akan benar-benar hilang." Tangan halus wanita muda berpakaian merah itu mengusap seutas rambut panjang, merah pucat yang menggantung saat dia berkata dengan agak sombong. "Lihat saja." Orang tua itu tersenyum. Tatapannya bersentuhan dengan platform wasit tidak jauh dari sana dan menyadari bahwa ada juga keterkejutan dalam mata beberapa teman lama di sana. Sepertinya mereka juga harus melihat beberapa poin unik tentang bocah kecil bernama Xiaoyan ini. "Kamu adalah Xiaoyan." Tombak panjang Sue Beng berwajah dingin itu dengan keras menghantam tanah yang keras di depan puluhan ribu tatapan mata di stadion. Tatapannya tertuju langsung ke pemuda berjubah hitam itu saat dia berkata dengan dingin. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. "Kamu tidak layak untuknya." Kata-kata Sue Beng langsung dengan jijik saat dia melihat Xiaoyan mengangguk. Mungkin Xiaoyan segera merasa agak tidak berdaya saat mendengar ini. Orang lain mengejar Sun Er. Sepertinya gadis ini benar-benar terlibat dalam kekacauan di Akademi Jianan ini. Ada banyak sekali orang di Akademi Jianan yang menunggumu muncul. Mulai hari ini dan seterusnya, kemungkinan besar Anda akan mengalami masalah yang tak henti-hentinya. Saya mungkin yang pertama menantang Anda, tetapi saya pasti tidak akan menjadi yang terakhir. Sue Beng dengan dingin tertawa. Dia segera mengayunkan tombak panjang di tangannya dan mengarahkan ujungnya ke arah Xiaoyan. "Aku akan mengalahkanmu di depannya. Orang biasa-biasa saja sepertimu tidak memiliki kualifikasi untuk memiliki gadis luar biasa seperti dia. Mereka memang hanya sekelompok anak-anak yang cemburu." Xiaoyan agak terdiam saat menatap Sue Beng, yang menyatakan perang pada saat mereka bertemu. Dia menghela nafas dan perlahan meraih gagang penguasa Suan berat di tangannya. Badan penggaris sedikit bergetar saat itu miring dan mengarah ke bawah. Saat dia melambaikan penggaris, suara yang sangat besar dari udara terkompresi yang diiris bergema di arena. "Saya juga sangat tidak suka menerima masalah yang tidak pernah berakhir. Oleh karena itu, untuk mengakhirinya, Anda harus sedikit menderita." Penguasa besar meninggalkan bayangan hitam besar di tanah saat Xiaoyan mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab Sue Beng. "Oh, Anda ingin menggunakan saya untuk membunuh ayam untuk memperingatkan monyet." Sue Beng itu bukan orang bodoh. Dia mengerti niat Xiaoyan ketika dia mendengar yang terakhir berbicara dengan cara ini. Segera, amarah terselubung melintas di matanya saat dia dengan dingin tertawa. "Apakah kamu tidak takut memutar lidah dengan membual begitu banyak? Bisakah kita mulai?" Xiaoyan memiringkan kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke 7 atau 8 pria tua di kursi hakim saat dia bertanya sambil tersenyum. "Iya." Beberapa pria tua bertukar pandang ketika mereka melihat Xiaoyan melihat ke atas. Mereka lalu mengangguk. "Bocah sombong." Ekspresi Sue Beng menjadi sedikit dingin saat melihat para juri mengangguk. Tangannya memegang tombaknya dengan erat saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Tombak panjang itu bergetar dan mengeluarkan suara tajam saat melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak menggerakkan tubuhnya.
Dia menatap Sue Beng, yang pertama menyerang, sambil memegang tombak panjang di tangannya. Penguasa berat di tangannya bergetar sedikit. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Xiaoyan dengan jelas mengerti bahwa ada cukup banyak orang di Akademi Jianan yang memiliki permusuhan terhadapnya karena Sun Er. Sekarang dia baru saja tiba, satu-satunya metode untuk mengakhiri tantangan yang tak henti-hentinya adalah menakut-nakuti mereka. Selain itu, bahkan jika dia mengecualikan harus menghilangkan masalah yang tidak pernah berakhir itu, Xiaoyan juga sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kemenangan yang menekan yang tidak membuat siapapun ragu ketika dia baru saja datang ke Akademi Jianan, tempat orang-orang berbakat berkumpul. Dia ingin membuktikan satu hal kepada semua orang. Itu adalah Xiaoyan GG, yang tidak pernah berhenti dibicarakan Sun Er, memiliki kekuatan untuk berdiri di depannya dan membantunya memblokir badai. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa penilaiannya tidak akan mengecewakan siapapun. Saat itu, dia adalah orang yang tidak berguna. Oleh karena itu, Sun Er pernah berdiri di depannya. Sekarang, bagaimanapun, dia tidak ingin hal-hal di masa lalu terulang kembali. Oleh karena itu, dia tidak perlu melakukan pertarungan sengit seperti jalan buntu dalam pertempuran ini. Yang dia butuhkan adalah kemenangan yang merusak dan tidak menarik. Arogansi tegasnya kali ini adalah kompensasi kecil untuk gadis yang telah menunggunya selama 2 tahun. Dia ingin memberitahu dia bahwa dia tidak menyia-nyiakan 2 tahun ini. Pikiran di dalam hatinya seperti ombak yang terbalik. Dia menarik napas dalam-dalam, dan memasukkan penggaris berat itu ke tanah. Tangannya terulur dari lengan bajunya, yang digulung. Tepat saat serangan sengit lawan hendak mencapainya, dia dengan mantap mengatur lengan bajunya. Lautan orang-orang yang mengelilingi tanah terbuka segera sunyi seperti sikap tenang Xiaoyan yang bermata. Mereka hanya bisa menggunakan satu kata untuk menggambarkan penampilan Xiaoyan saat ini lancang. Mata Sue Beng sedingin es saat dia melihat tindakan Xiaoyan. Kemarahan di hatinya semakin besar. Mengikuti perubahan pikiran di dalam hatinya, Doki segera berguling dan dituangkan ke dalam tombak panjang. Ujung tombak membawa cahaya merah pucat saat telapak tangannya tiba-tiba mengenai ujung gagang tombak. Tombak itu segera ditembakkan secara eksplosif. Dalam sekejap mata, itu akan mencapai bagian depan tenggorokan Xiaoyan. Ekspresi Xiao Yu dan instruktur Ruoling tidak bisa membantu tetapi berubah sedikit ketika mereka melihat serangan seperti kilat dari Sue Beng di medan pertempuran. Hanya Sun Er yang masih menjaga ketenangannya. Di dalam hatinya, dia dengan jelas tahu bahwa Xiaoyan saat ini bukan lagi orang yang tidak berguna di klan Xiao saat itu. Bahkan Nalan Yanran, yang dipersiapkan dengan cermat dan diajar oleh Mystic Cloud Sect, dikalahkan oleh tangannya. Dari sini, orang bisa melihat seberapa kuat Xiaoyan saat ini. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, yang mengandung berbagai jenis emosi, serangan tombak panjang oleh Sue Beng ini, yang memiliki momentum besar, berada di depan tenggorokan Xiaoyan dengan cepat. Namun, saat semua orang menunggu adegan berdarah, yang akan segera muncul, ujung tombak, yang kurang dari setengah inci dari tenggorokan Xiaoyan, tiba-tiba terhenti seolah udara telah mengeras. Tak terhitung jumlah tatapan mengikuti tombak panjang itu saat mereka bergerak dan akhirnya berhenti di gagang tombak. Sebuah tangan pucat panjang memegang erat gagang tombak di sana. Serangan Sue Beng yang tak tertandingi itu sebenarnya dengan paksa dihentikan dengan satu tangan. Di stadion, tatapan yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi perlahan bergerak di sepanjang tangan. Mereka akhirnya berhenti di tubuh pemuda berjubah hitam, yang ekspresinya acuh tak acuh. Seluruh tempat segera meledak menjadi kekacauan. Xiaoyan mengangkat pandangannya. Dia menertawakan Sue Beng di depannya, yang ekspresinya telah sangat berubah. Sudut mulutnya terangkat menjadi lengkungan kecil saat dia dengan lembut berkata, "Satu serangan." Saat suaranya jatuh, tubuh Xiaoyan bergoyang dan langsung berubah menjadi bayangan kabur. Xiaoyan mengencangkan tangan kanannya, dan kekuatan tajam yang menusuk telinga segera berteriak.
Sue Beng merasakan kekuatan mengerikan yang tiba-tiba bangkit. Matanya menciut dan kekecewaan akhirnya menempel di wajahnya. Bayangan berwarna hitam membawa kekuatan yang menakutkan dan tiba-tiba muncul di depan Sue Beng. Riak kecil muncul di udara di sekitar area manapun di mana tinju itu lewat. Ledakan menusuk telinga yang tak terhitung jumlahnya terdengar, seperti guntur yang teredam. Di bawah serangan ganas Xiaoyan, itu seperti petir, orang bisa mendengar suara retakan berulang kali meletus dari tanah yang keras. Banyak garis retakan mulai menyebar dengan cepat dari kaki Xiaoyan di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatan yang digunakan Xiaoyan untuk menyerang secepat kilat. Namun, Sue Beng juga bukanlah orang yang hanya mengandalkan lidahnya. Meskipun dia terkejut di dalam hatinya pada kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan, reaksinya juga tidak lambat. Ketika tinju Xiaoyan dengan cepat mengembang di depan matanya, dia tidak ragu-ragu sedikit pun saat dia melepaskan tombak panjang, yang telah dijepit pihak lain. Dia mundur selangkah dan mengetukkan jarinya ke cincin penyimpanannya. Tombak panjang berwarna perak yang sepenuhnya terbuat dari baja langsung muncul di tangannya. Dengan tombak mendarat di tangannya, niat bertarung Sue Beng, yang telah sangat menyusut karena dikejutkan oleh serangan menakutkan Xiaoyan, dengan cepat melonjak. Raungan rendah dan marah keluar dari tenggorokannya dan doki di tubuhnya diedarkan hingga batasnya pada saat ini. Doki berwarna merah pucat keluar dari tubuhnya dan akhirnya membentuk jubah doki berwarna merah di permukaan tubuhnya. Tangan Sue Beng juga tidak memiliki jeda sedikit pun saat doki mengalir di dalam tubuhnya. Ujung tombak itu bergetar dan benar-benar membentuk lebih dari 10 bayangan. Cahaya merah melonjak seperti badai dan bayangannya tiba-tiba menyatu. Akhirnya, seluruh tombak panjang berubah menjadi cahaya merah yang menusuk mata yang menembus secara eksplosif ke arah Xiaoyan. Gelombang yang tumpang tindih. Sue Beng meraung pelan di dalam hatinya. Momentum maju yang sengit dari tombak panjang di tangannya menusuk langsung ke tinju Xiaoyan. Saat tubuh tombak itu bergetar, cahaya merah menyerbu maju satu gelombang demi gelombang. Udara panas seperti gelombang api berwarna merah. Di bawah pengawasan orang yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka, cahaya merah yang menusuk mata membawa gelombang udara yang mengerikan. Momentum semacam ini menyebabkan cukup banyak orang membuat geger. Dia memang seorang siswa terbaik, yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi akademi dalam. Kekuatan ganas semacam ini mungkin bisa mengejar orang-orang kuat yang baru saja memasuki kelas Dadoshi. Cahaya berwarna merah membesar dengan cepat di mata hitam dan gelap itu. Xiaoyan merasakan kekuatan panas yang datang menerkam tetapi ekspresinya masih tetap tenang. Selama 2 tahun, lawan yang dia lawan sebagian besar adalah orang-orang kuat yang jauh melampaui dia. Dia bahkan telah melihat serangan yang puluhan atau ratusan kali lebih kuat dari ini. Oleh karena itu, menginginkan dia untuk mundur karena serangan tingkat ini tidak diragukan lagi adalah orang idiot yang berbicara dalam mimpinya. Namun, kemampuan akut lawan harus mampu melepaskan perlawanan kekuatan penuh dalam waktu singkat memang menyebabkan Xiaoyan menjadi sedikit terkejut. Tapi itu saja. Tinju Xiaoyan sedikit gemetar. Doki berwarna hijau melonjak tiba-tiba dan akhirnya dengan cepat diaglomerasi menjadi lapisan kutikula berwarna hijau di tinjunya. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang hari ini, hanya ada satu jalan untukmu. Kekuatan tinju yang ditutupi oleh kutikula berwarna hijau tiba-tiba melonjak tinggi. Xiaoyan mengangkat sudut mulutnya, dan akhirnya tidak menunjukkan belas kasihan atau kelambanan saat dia mengayunkan lengan kanannya. Tinjunya menghantam ke depan secara eksplosif dan bertabrakan dengan ujung tombak Sue Beng di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan oktan. Bang! Keduanya saling berhubungan. Seketika, ledakan suara yang keras dipancarkan dari medan pertempuran. Permukaan batuan keras dari tanah tempat kedua orang itu bertabrakan langsung hancur menjadi bubuk dengan keras. Garis retakan berulang kali menyebar seperti jaring laba-laba. Bubuk itu melonjak ke udara dari tanah.
Dalam sekejap setelah kepalan tangan dan tombak bersentuhan, suara retak logam bening tiba-tiba keluar dari titik kontak. Sesosok manusia tiba-tiba melesat ke belakang, keluar dari debu samar. Dia dengan liar memuntahkan seteguk darah segar berwarna merah cerah. Setelah tubuhnya mendarat dengan keras di tanah, dia benar-benar bersandar di tanah dan berguling-guling di tanah selama lebih dari 10 meter sebelum akhirnya berhenti. Jumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dengan tergesa-gesa berpindah ke sosok manusia yang telah diluncurkan ke belakang dan menyapuinya. Ketika tatapan mereka melihat orang yang telah terbang mundur dalam kekalahan, seluruh tanah terbuka langsung turun ke dalam keheningan. Di tepi tanah terbuka, pakaian atas Soebeng pada dasarnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang bertabrakan. Seluruh tubuhnya tertutup debu biru kehitaman, tercipta dari pecahan batu yang menembaki tubuhnya. Jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya menyebabkan dia tampak sangat menderita. Tentu saja, yang paling mengejutkan orang adalah tombak panjang yang dipegang di tangan Soebeng yang berlumuran darah, telah pecah menjadi dua. Garis retakan tombak dengan jelas menunjukkan bahwa tombak itu langsung dipatahkan oleh kekuatan yang kuat. Masih bisa menggunakan satu kepalan untuk secara paksa mematahkan tombak panjang yang terbuat dari baja setelah bintang 9 Dousi menampilkan teknik Do kelas Suan. Serangan ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa Dousi yang hadir akan kesulitan melakukannya. Namun, Soebeng ini, yang memiliki reputasi bahkan di dalam Akademi Jianan ini, secara langsung diserang oleh seorang siswa baru, yang baru saja datang ke akademi dengan taktik yang paling mengoceh ini. Saat mereka melihat tepi lapangan terbuka di mana Soebeng mengalami kesulitan untuk bangkit dan kemudian pada tombak panjang yang patah, beberapa orang, yang memiliki pemikiran tertentu, segera merasakan perasaan dingin keluar dari dalam hati mereka. Dari tampang kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan, siswa baru yang telah mengambil cuti 2 tahun penuh ini memang bukan orang biasa. Debu di atas tanah terbuka perlahan turun. Seorang pria muda berjubah hitam perlahan berjalan keluar. Jubah di tubuhnya, yang begitu rapi bahkan tidak ada lipatan sedikit pun, adalah dua ekstrim jika dibandingkan dengan Soebeng, yang berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Dari sini, siapapun, selama mereka tidak terlalu bodoh, dapat dengan jelas memahami bahwa kekuatan pemuda bernama Xiao Yan ini jauh melampaui Soebeng. Kekuatan Soebeng saat ini adalah bintang 9 Dousi. Sejak Xiao Yan mengalahkannya, maka kekuatannya setidaknya adalah Dousi yang kuat. Saat memikirkan kemungkinan ini, galeri tontonan yang ramai langsung mengeluarkan suara orang yang menghirup udara dingin. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiao Yan jelas memiliki makna tambahan yang tidak diketahui di baliknya. Ada Dousi pada usia ini. Bahkan di seluruh Akademi Jianan ini, mereka dianggap orang-orang luar biasa yang merupakan krim hasil panen. Sangat-sangat kuat. Mulut Xiao Yu dan yang lainnya di galeri tontonan terbuka lebar. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat punggung kurus, yang berdiri tegak dan tinggi, di tanah terbuka. Seorang wanita muda yang duduk di belakang tidak bisa menahan gumaman tanpa sadar saat matanya mulai melihat bintang. Siapa yang bisa membayangkan bahwa Soebeng, yang kekuatannya sekitar bintang 9 Dousi, dikalahkan oleh satu pukulan dengan cara yang menentukan setelah hanya satu pertukaran. Ini terlepas dari dia melepaskan teknik Do terkuatnya. Awalnya, mereka masih mendiskusikan berapa banyak pertukaran yang bisa dilakukan Xiao Yan. Namun, diskusi mereka belum berakhir ketika akhir ini, yang menyebabkan mereka tercengang, muncul di medan pertempuran. Orang ini bukankah peningkatannya selama 2 tahun ini sedikit terlalu cepat? Xiao Yu berkata sambil tersenyum pahit. Instruktur rolling, di samping, perlahan pulih dari keterkejutannya. Dia menatap punggung pemuda di medan pertempuran. Bahkan pada saat ini, dia masih agak tidak percaya. Siswa seperti Dori ini, yang telah melewatkan 2 tahun pendidikan, di akademi benar-benar telah menembus siswa terbaik dari kelas Suan. Selain itu, metode yang dia gunakan untuk mengalahkan lawan sebenarnya adalah yang terkuat dan paling langsung.
Saat instruktur Ruoling mengingat pukulan seperti guntur tadi, dia mempertanyakan dirinya sendiri. Jika itu adalah dia, sepertinya dia tidak akan bisa menahannya sepenuhnya. Instruktur Ruoling tiba-tiba tertawa getir saat dia berpikir seperti ini di dalam hatinya. 2 tahun lalu, pria kecil di kota Wutan itu, yang telah menggunakan semua metodenya untuk keluar dari tangannya setelah 20 ronde dan sekarang menunjukkan serangan yang bahkan dia sendiri harus pertimbangkan dengan hati-hati sebelum dia berani menjamin jika dia bisa menahannya. Kecepatan peningkatan ini benar-benar menakutkan. Tak heran dia bisa membiarkan gadis luar biasa seperti Sun Er terus mengingatnya. Orang ini benar-benar punya modal. Instruktur Ruoling memiringkan kepalanya dan menatap wajah cantik Sun Er, yang berisi senyuman, sementara Ruoling bergumam di dalam hatinya. Di salah satu sisi galeri pengamatan, Bai San menyilangkan tangan di depan dadanya. Alisnya sedikit terkatup saat dia menatap pemuda berjubah hitam, yang berdiri tegak, di tengah-tengah lapangan terbuka. Dia perlahan menghembuskan nafas lama kemudian dan berkata dengan senyum tipis, "Lumayan, kamu memang punya kemampuan. Saat ini Anda memiliki kualifikasi untuk membiarkan saya mengangkat Anda ke posisi di mana saya harus menganggap Anda serius. Saya harap Anda bisa bertahan beberapa putaran lagi. Ketika saatnya tiba, saya ingin melawan Anda secara pribadi jika ada kesempatan. Saingan yang kuat, tapi dia pasti akan menjadi milikku." Tatapan Bai San beralih ke arah di mana Sun Er berada. Dia dengan lembut bergumam saat dia melihatnya mengenakan gaun hijau pucat. Saat dikelilingi oleh sekelompok wanita, dia tampak seperti wanita muda yang anggun seperti bunga teratai yang mekar sendirian. Orang itu memiliki kepalan yang sangat tajam dan kuat. Bahkan, gelombang tumpang tindih, Suebeng tidak bisa menahannya bahkan untuk sesaat. Saya pikir kekuatannya harus berada di sekitar bintang 3 Dadoshi. Wanita muda berpakaian merah, yang sosoknya mempesona seperti iblis, menggunakan matanya, yang memancarkan kelicikan, saat dia menatap Suebeng, yang dikalahkan dengan cara yang sangat tajam. Dia tidak bisa membantu tetapi berbicara dengan kaget. Itu benar-benar tinju yang tajam dan kuat. Selain itu, dia bahkan tahu bagaimana menggabungkan energi ke berbagai bagian tubuhnya dan menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan menyerang dan bertahan. Ini hanya mungkin jika seseorang memiliki kendali yang sangat baik atas Doki. Dalam hal ini, dia bahkan bisa sebanding denganmu. Orang tua di sampingnya mengangguk sedikit. Suaranya juga mengandung kejutan. Sekarang kau tahu penilaian seperti apa yang gadis itu, Sun Er, miliki. Orang ini bukan orang biasa. Saya pikir bahkan jika Anda atau Bai San menghadapinya, tidak ada yang akan tahu siapa yang akan mendapatkan kemenangan. Orang tua itu melirik punggung kurus di medan pertempuran dan berkata dengan makna yang lebih dalam di balik kata-katanya. Alis tipis rambut, melengkung, dan tipis dari wanita muda berpakaian merah itu terangkat ketika dia mendengar ini. Dia tertawa dengan gaya manja, "Saya ingin mencari kesempatan untuk melawan dia. Jika saya menang, saya ingin dia mengizinkan saya memiliki Sun Er. Kamu, anak nakal ini. Ada begitu banyak pria luar biasa yang merayu Anda. Tidak apa-apa jika Anda tidak menyukai mereka, tetapi mengapa Anda melecehkan Sun Er? Haruskah kamu membuang semua wajah lamaku sebelum kamu puas?" Orang tua itu segera marah ketika dia mendengar kata-kata wanita muda berpakaian merah saat dia berbisik dengan marah. "Apa yang bagus dari pria bau itu? Siapa di antara mereka yang akan mengejarku jika bukan karena wajahku yang ini?" Wanita muda berpakaian merah mengerucutkan bibirnya. Tangan halusnya mengusap wajah cantik seperti peri licik itu saat dia berbicara dengan jijik. Orang tua itu sangat marah pada wanita muda pelanggar hukum ini sehingga asap keluar dari 7 lubang tubuhnya. Namun, dia tidak berdaya dan hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dan terus mengalihkan pandangannya kembali ke medan pertempuran. Di dalam medan pertempuran, Xiaoyan melirik Suebeng, yang berada di tepi lapangan terbuka. Yang terakhir tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung.
Baru kemudian Xiao Yan menoleh ke arah kursi juri dan tersenyum saat dia bertanya, "Bolehkah saya bertanya apakah saya telah memenangkan babak ini?" "Tentu saja iya." Seorang pria tua berjubah abu-abu di kursi hakim tersenyum saat dia melihat Xiao Yan. Matanya mengandung perasaan yang tidak diketahui di dalamnya saat dia mengangguk. Saat dia mendengar kata-kata itu, Xiao Yan membungkuk sedikit. Dia menjabat tangannya di depan puluhan ribu tatapan dan penguasa Suan berat datang ke arahnya. Setelah itu, dia meraihnya dengan satu tangan, menjentikkan pergelangan tangannya dan memasukkannya ke punggungnya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat wanita muda berpakaian hijau tersenyum dan perasaan hangat muncul di dalam hatinya. Kakinya menempel di tanah dan tubuhnya dengan lembut melompat ke bawah panggung kompetisi. Akhirnya, dia melompat ke tempat di mana kelas Huang, kelas 2 duduk. "Maaf, saya terlambat." Xiao Yan memperhatikan wanita muda cantik itu berdiri dengan cantik di depannya. Wajah itu telah tertanam dalam di bagian dalam hatinya selama 2 tahun ini. Dia mengabaikan banyak tatapan berapi-api di sekitarnya saat dia mengusap kepalanya dan berkata dengan lembut dengan sikap agak menyesal. Sun Er mengangkat wajah cantiknya dan menatap wajah halus dan tampan itu, yang memiliki lebih sedikit kepolosan dan kelembutan, tetapi lebih dewasa dan ketekunan dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Senyuman indah, yang bisa menjungkir balikkan semua makhluk hidup, tiba-tiba muncul di wajahnya. Dia segera melakukan tindakan yang menyebabkan pandangan semua orang menjadi membosankan seperti ayam kayu. Wanita muda di akademi, yang belum pernah menunjukkan tindakan apapun terhadap pria manapun yang melebihi biasanya untuk seorang teman biasa, membuka tangannya sedikit. Setelah itu, dia melompat ke pelukan hangat, yang telah dia pisahkan selama 2 tahun, dengan rakus menyerap perasaan hangat itu. Nah guys, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Mimin akan melanjutkan episode selanjutnya, namun sebelum itu alangkah baiknya bantu Mimin subscribe, aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Mimin.